Man zada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad illa Allah illa bu'adan. Tambah ilmunya, tambah alim, tapi dia tambah hidayah kepada Allah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Apa? Bukan tambah dekat kepada Allah, tapi tambah jauh. Wallahu Sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-wadhibi al-isyan fi amrihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi wa amatna bi asrarihi wa bi nufid daraini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu dan disunnahkan. Wa yusannu dan disunnahkan al-jam'u menggabung. Al-jam'u menggabung bainahuma bainal ma' wal hajar, di antara keduanya air dan batu. Bainahuma ay bainal ma' wal hajar, di antara kedua air dan batu. Samir. Walau bijamidin, walaupun dengan suatu yang padat. Walau bijamidin, walaupun dengan sesuatu yang padat. Itu gum. Walau bijamidin, walaupun dengan suatu yang padat. Mutanajjisin yang najis. Mutanajjisin yang najis. Sampai duna salasi masahatin, yang tidak sampai 3 usapan. Duna salasi masahatin, yang tidak sampai 3 usapan. Jadi yang sunnah menggabung 2, pakai batu dulu atau pakai tisu dulu, baru setelah itu pakai air. Ini sunnah ya, pakai tisu dulu baru pakai air. Kalau enggak bisa, paling dikit pakai air dulu, pakai air saja. Enggak bisa, paling sedikit pakai batu atau tisu. Tapi yang sunnah menggabung keduanya. Jadi kalau di WC Yaman dulu Imam Mondok di Tarim, itu di WC itu ada air dan ada batu. Batunya udah dibuat dari tanah segi 4, bentuknya segi 4 kecil, banyak susun rapi ya, segi 4. Nah, jadi mau pakai itu dulu, nanti pakai air. Ini di WC yang ada di Tarim. Nah, kalau di sini udah ada, di sini udah ada apa, tisu ada tisu, ada air biasanya kalau di sini. Tapi itu WC yang mahal-mahal, yang mewah-mewah, mall, bandara. Tapi kalau WC masjid tidak ada tisu, langsung air. Ya, Istamir. Fa ini tasara, maka jika dia mencukupkan. Fa ini tasara, maka jika dia mencukupkan maksudnya meringkas, ala ahadihima, atas salah satu ma' wal hajar, atas salah satu keduanya batu dan air dan batu. Ala ahadihima, atas salah satu keduanya ma' wal hajar, atas salah satu keduanya air dan batu. Samir. Fal ma'u, maka air, afdalu, itu lebih utama. Hanafikum. Fal ma'u, maka air, afdalu, itu lebih utama. Nah, jadi kalau dia yang lebih utama, pakai batu dulu atau tisu dulu, baru pakai air. Andaikan dia mau milih, ya mana yang lebih utama antara air dengan batu, yang lebih utama yaitu batu atau tisu. Antara air dengan batu, yang lebih utama air. Ya, kalau air semuanya habis bersih, kalau itu bercipok pakai air, tidak ada sisa, tidak ada bau sedikit pun. Tapi kalau cepoknya pakai batu atau tisu, memang dia hilang, tapi baunya tetap. Nah, baunya ini dimaafkan.
Jadi kalau ente bercebok pakai tisu atau batu, ya selesai dah bersih, langsung wudhu, langsung sholat sah. Cuma baunya masih ada, tapi baunya ini dimaafkan. Sedangkan kalau ente bercebok pakai air, semuanya hilang, kotorannya hilang, najisnya hilang, baunya pun hilang. Ya, Samir. Wasyartul hajari, adapun syarat batu, apa batu yang boleh dipakai atau tisu yang boleh dipakai? Wasyartul hajari, adapun syaratnya batu, Samir. Allah yajiffa, tidak boleh kering. Allah yajiffa, tidak boleh kering. An-najasu, najis itu. Allah yajiffa, tidak boleh kering. An-najasu, najis itu. Jadi ketika berak, ya cepat setelah berak langsung ente ambil tisu atau batu. Ya, kayak kemarin, paling dikit berapa kali? Berapa batu, berapa tisu? Paling dikit 3. Nah, lebih enggak apa-apa, enggak boleh kurang. Jadi langsung setelah kencing atau berak cepat. Andai kan ente setelah kencing atau berak dia kering, ente kencing karena ente ngantuk atau tidur. Akhirnya ketika bangun ente lihat kering dah air kencing yang ada di kemaluan ente udah kering dah. Enggak boleh lagi pakai tisu, enggak boleh lagi pakai batu, wajib pakai air. Jadi dia boleh pakai tisu atau batu sebelum najis, ya, yang di kemaluan depan, kemaluan belakang sebelum kering baru boleh. Tapi kalau udah kering, nggak boleh lagi, harus pakai air. Yang kedua, wala yantagila, dan tidak boleh berpindah najis itu. Wala yantagila, dan tidak boleh berpindah najis itu. Ya, najisnya nggak boleh berpindah. Wala yantagila, dan tidak boleh berpindah najis itu. Berarti artinya orang yang mencret itu nggak boleh. Mencret tidak boleh bercebok pakai batu. Kenapa? Karena kalau orang mencret taiknya berpindah. Tidak boleh melebihi dari halaqatul dubur, bulatan-bulatan dubur, lubang pantat. Mas sebut dengan bunga matahari yang sedang cemberut. Nah, betul, cemberut apa senyum tuh? Kan gini. Siapa yang senyum? Ada saja senyum. Iya, bukan senyum tuh, pecah kalau punya Rusli. Ya. Jadi kalau beraknya normal, keras biasa normal, itu masih boleh dipakai tisu atau batu. Tapi kalau udah mencret itu kan melewati atau berpindah dari lubang dubur pindah ke body, ke paha-paha, itu tak bisa lagi. Itu wajib pakai air. Ya, Samir. Wala yatro'a, dan tidak boleh datang. Wala yatro'a, dan tidak boleh datang alaihi, atas najis itu, alaihi, atas najis itu, najasun akharu, ya, najis yang lain. Najasun akharu, najis yang lain. Tidak boleh terkena najis yang lain. Nah, contoh, kadang-kadang kalau ente berak kalau zaman dulu yang mas ceramah di kampung-kampung belum ada WC. Kalau kita berak di kebun-kebun yang pakai model gali-gali, nanam ubi itu, bukan nanam ubi, nanam tai itu ya. Pakai gali-gali itu ketika ente berak di situ, berak kan penuh tuh, lubangnya penuh, tainya penuh. Lalu ketika ente penuh merasa tai, nah ente pindah ke sebelah, ada lubang sebelah umpamanya. Rupanya ketika ente jongkok di lubang sebelah udah ada tai, ketika ente jongkok, tainya ente, lubang pantat ente terkena tai lain. Nah, terkena tai lain. Ini tidak boleh lagi. Wajib pakai air. Kenapa? Karena kena najis lain. Atau juga ente kencing. Ya, setelah kencing, rupanya ente kencing, percikannya, nembaknya balik lagi ke kemaluan ente sini. Ke helmnya nih, kalau yang laki-laki. Ente nembaknya balik ke helm ente. Ini tak boleh lagi pakai batu, tak boleh pakai tisu, wajib pakai air. Kenapa? Karena ada najis lain mantul lagi kena ke kemaluan itu. Jadi artinya bagaimana? Boleh pakai batu atau tisu bercebok apabila tidak ada najis lain yang kembali atau terkena ke kemaluan itu. Samir. Juga syarat selanjutnya batu bercebok pakai batu, wala yujawiza safhatahu, tidak boleh melebihi bokongnya. Wala yujawiza safhatahu, tidak boleh melebihi bokongnya. Samir.
wa hasyafatahu dan helmnya, wa hasyafatahu dan helmnya. Jadi kalau orang mencret tidak bisa, karena kalau orang mencret ya udah nembak sana, nembak sampai ke dinding-dinding tuh udah tak bisa. Orang mencret berarti bercebok pakai batu, tisu tidak boleh, wajib pakai air. Kalau beraknya normal itu masih boleh pakai tisu. Begitu pula kencing, tidak boleh melebihi dari helm. Kalau laki-laki itu kemaluannya ada hasyafah. Hasyafah artinya itu kepala kemaluan. Ya, gampangnya helm. Ya, kan ada batasnya di situ. Ketika kencing tidak boleh kencingnya melewati helm. Apabila kencingnya melewati helm, maka tidak boleh lagi pakai tisu, wajib pakai air. Tidak boleh. Mama ente ketika kencing gini ente. Lalu setelah kencing ente angkat gini, akan turun tuh air gitu. Air kencing turun, nah melewati dari helm sampai ke sini ke bawah umpamanya. Ah ini tidak bisa lagi pakai tisu, wajib pakai air. Samer. Wala yusibahu ma'un, tidak boleh terkena, dan najisnya tidak boleh terkena air. Wala yusibahu ma'un, dan najisnya tidak boleh terkena air. Contoh, ente kencing nih, umpamanya laki-laki kencing di WC, cuma atapnya bocor, hujan deras. Ketika atapnya bocor, hujan deras, netes pas kena ke kemaluan ente, netes. Nah, ini kan terkena air. Kalau udah terkena air, ndak bisa lagi ente pakai tisu, wajib pakai air. Atau ente berak jongkok, rupanya air dari kamar mandi, keran, airnya kelebihan penuh, kan jatuh netes. Bukan cuma netes, tumpah jeding tuh WC abang mandi tumpah kena percikannya ke dubur ente, ya kemaluan belakang ente atau kemaluan depan ente, kena air, berarti ente tak boleh lagi pakai tisu dengan batu, harus pakai air. Kenapa? Karena tidak boleh najisnya terkena air, tidak boleh, harus dikering. Asli yang ada di kemaluan itu hanya najis itu, tidak ada najis lain, tidak ada air yang mengenainya. Ya, Samir. Nabi, gum, man yang murti jelis, gum sampai selesai. Huna, pindah sini. Ayo Samir. Wayakuna bithalathi masahatin, dan batu itu harus 3 kali usapan. Wayakuna bithalathi masahatin, atau istinja itu, cebok itu harus 3 kali usapan. Paling dikit 3 kali, 3 batu atau 3 tisu. Kurang ndak boleh, lebih ndak apa-apa. Paling dikit 3. Ya, Samir. Fa illam yanqal mahallu, jika tempat najis belum suci. Fa illam yanqa, jika tempat najis belum suci, ya, fa illam yanqa, jika belum suci al mahallu, tempatnya, atau jika tempat najis belum suci, boleh diartikan gitu. Fa illam yanqal mahallu, jika tempat najis belum suci, Samir, wajabal inqa'u, maka wajib disucikan, maka wajib dibersihkan. Andaikan ente udah pakai 3 tisu nih, kemaluannya nih, udah pakai 1 buang, 2 buang, ambil yang baru lagi, 3 buang, tapi dilihat belum suci, masih basah-basah, masih ada rembesan air bekas kencing, wajib pakai 4, masih belum, 5, terus sampai dia bersih, sampai dia kering, sampai enggak ada lagi kotoran. Setelah itu baru ente boleh wudu, ente sholat. Kalau masih ada kotoran, enggak bisa, wajib terus, walaupun sampai 1000. Umpamanya ente kencing kan, setelah dibuang sampai 10 tisu, tapi masih ya keluar lagi, terus sampai 1 karung tisu. Udah 1 karung tisu, hitungannya 1000 tisu, baru dia habis. Udah sholat, wudu, sholat. Selama belum selesai masih keluar terus, enggak bisa. Biasanya orang ini, bahasa Arabnya orang salisul baul, beser, bahasa Maduranya cercer ini keluar terus. Ini kalau orang yang beser atau cercer yang keluar terus kencing, dia setiap wudu, setiap azan, setiap masuk waktu sholat wajib, dia wajib berwudu. Caranya dibersihkan dulu, cebok dulu, udah itu dia ngambil plastik atau apapun, balon atau kondom, masukkan, ikat. Kalau laki-laki ya ikat, baru dia wudu, baru dia sholat.
Perempuan, andaikan perempuan keputihan atau darah istihadhah atau kencing terus tak berhenti. Caranya gitu, cebok, lalu ngambil softek, wudhu, dia sholat. Nanti ketika azan Pak itu duhur, ketika azan asar dia tidak batal, tidak ada kentut, tidak ada tidur, tidak ada kentut, bapaknya tetap ini wajib dibuka lagi, buka, cebok lagi, ganti softek lagi, wudhu, sholat. Lalu nanti azan maghrib begitu, tidak batal, tidak ada kentut, tidak ada tidur, begitu, cebok lagi, pakai softek lagi, wudhu, sholat, begitu seterusnya. Jadi orang yang selalu daimul hadas, yang keluar kencing terus tak berhenti, keluar darah terus tak berhenti, maka dia wajib setiap masuk waktu sholat wajib dia wudhu lagi, cebok lagi, wudhu lagi, walaupun tidak batal. Ke pinggir. Nah, ke dinding. Yang berdiri ke dinding, pinggir kanan, pinggir kiri, tidak usah ngadang sana. Ayo pindah, Lukman pindah, pinggir. Terus sampai nempel dinding. Rehan, go. Ada, mana ada? Go. Fathullah. Ayo go ke dinding. Yanis, go. Ayo go. Sana berdiri. Ke dinding sana, ke dinding. Nah. Tidak boleh tidur, harus segar. Regut dikit langsung go. Tahan. Nah, biar setan hilang. Suruh kemana kena Mas? Ke dinding. Tahu dinding? Nempel. Biar tak usah ngadang yang di belakang, nanti ketahuan yang tidur. Badannya nempel ke dinding. Semuanya. Ayo cepat. Nempel ke dinding. Yang dekat dinding pindah. Arif pindah. Rizky pindah. Nempel ke dinding. Kalau tidak mau nempel ke dinding, maju ke depan sini, cepat. Suruh pindah dulu, dekat dinding pindah ke sana. Pindah. Ya, Islamnya. Wa yusannu dan disunnahkan al-itaru ganjil. Wa yusannu dan disunnahkan al-itaru ganjil. Maksudnya ganjil, tisu 3. Kalau tidak cukup 3 masih kurang 5. Kurang 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Pokoknya ganjil. Ini sunnah, tidak wajib sunnah. Kenapa sunnah ganjil? Innallaha witrun yuhibbul witro. Allah itu ganjil. Satu itu ganjil apa genap? Ganjil. 1. Yuhibbul witro. Allah senang yang ganjil. Makanya Tuhan itu 1. Kalau lebih dari 1 bukan Tuhan tapi hantu. Kalau tidak percaya coba banyak-banyak ngomong Tuhan. Jadi hantu tuh. Tuhan. Ya, nanti Tuhan 1, lebih dari 1 hantu. Nah, jadi Allah witrun, Allah itu ganjil 1. Angka 1 ganjil. Yuhibbul witro. Allah senang yang ganjil. Makanya zikir-zikir setelah sholat tuh Subhanallah berapa? 33. Ganjil apa genap? Alhamdulillah berapa? 33. Terus Allahu Akbar. Ganjil. Asmaul Husna 99 ganjil. Jadi Allah senang yang ganjil. Andai kata mau mengamalkan zikir wirid, ya nanti tiap hari mau baca qul huwallahu ahad bapaknya ganjilkan. Pokoknya mau istiqomah baca qul huwallahu ahad 11 kali. Ya udah 11 kali pokok ganjil. Itu Allah sedang yang ganjil. Makanya di situ disunnahkan ganjil. Anda ganti pakai tisu 3 masih kurang 5 kurang 7, 9, 11 begitu seterusnya. Tapi tidak wajib, ini hukumnya sunnah. Samir. Wasti'abul mahalli dan meratakan tempat. Wasti'abul mahalli dan meratakan tempat bil hajari dengan batu, dengan tisu. Batu atau tisu. Maksudnya meratakan, semuanya dikenakan ketika ngelap. Ya, umpamanya ini nih. Nah, ini yang inilah gampangnya nih. Ini kemaluan laki-laki maunya kencing. Ngambil 1 tisu, lap, ratakan. Nah, bukan cuma dicucul gini. Gini kan. Satu. Kalau cuma gini, ini depan yang kena, sampingnya enggak. Jadi caranya diratakan. Ngambil tisu digini kan, langsung diputar. Ya, buang 1, ambil lagi.
putar 2. Begitu pula ketika di kemaluan belakang berak. Nah, bukan cuma dicucul-cucul gini, tapi disimpan, diputar. Nah, 1, ngambil lagi. 2, ngambil lagi. 3. Kalau 3 masih basah, masih licin-licin belum kering, ngambil sampai udah ndak keluar lagi, udah ndak basah lagi, ndak licin lagi, udah kering. Samir. Wal istinja'u bil yasari. Sunnah lagi wal istinja'u dan becebok. Wal istinja'u dan becebok bil yasari dengan tangan kiri. Neng Iim maujud ya? Neng maujud. Wal istinja'u bil yasari, dan istinja atau becebok bil yasari pakai tangan kiri. Jadi sunnah becebok itu pakai tangan kiri. Kenapa pakai tangan kiri? Karena tangan kanan digunakan untuk makan. Kalau ente cebok pakai tangan kanan, ya biasanya orang becebok, coba ente becebok. Cebok, setelah cebok pakai air nih, becebok pakai air lalu ente basuh. Basuh sampai bersih dah, sampai bersih. Tapi tak usah pakai sabun, pakai air aja. Bersih nih, cium tangan ente. Agak bau atau enggak? Bau atau bau parfum? Bau parfum, bau cencaluk ya. Paham? Nah, ini baunya gimana nih, sisa bau? Ini baunya dimaafkan, enggak apa-apa baunya. Yang penting udah dibasuh betul-betul. Kecuali itu udah cebok-cebok enggak dibasuh. Nah, makanya yang kuku panjang kadang-kadang tai kuning melekat. Ya, di bekas kuku itu. Orang yang kukunya agak panjang lalu ada hitam-hitamnya, kotoran-kotoran hitam, itu wudhu enggak masuk air, enggak sah. Wudhunya enggak sah, sholatnya enggak sah. Makanya mah paling marah kalau kukunya panjang. Ngerti? Nah, nanti kalau ketahuan kukunya panjang, ada waktunya mendadak, nah, nanti langsung dipukul tangannya, ini kukunya ini diperasa nanti. Ya, karena dia yang nakal nih, setannya ada situ setannya. Karena setannya bergantung, kita pangkung tuh setan, biar bengkak kepalanya. Ngerti? Nah, kalau kepalanya yang rambutnya panjang, ya berarti setan ada di kepala. Makanya tak usah panjang-panjang kukunya, udah diberi peraturan dah. Ya, jadi sunnah pakai tangan kiri kalau becebok. Bukan cuma becebok, sesuatu yang makruh pakai tangan kiri. Apa umpamanya selain becebok, ente mau bersih-bersih apa? WC, ngerbok WC, sesuatu yang bau pakai tangan kiri. Sedangkan yang baik pakai tangan kanan, nulis pakai tangan kanan, salaman pakai tangan kanan, beri barang ke orang, nerima barang. Tapi masya Allah ya, tangan kiri ndak pernah iri ke tangan kanan. Padahal tangan kanan dipakai baik-baik. Kalau makan siapa yang enak? Kanan apa kiri? Kanan. Minum yang enak? Kanan. Pokok diberi apa-apa ke orang yang enak? Kanan. Yang kiri, kasihan yang kiri. Bagian ya cleaning service, bagian kotoran, bagian tai ya kiri. Tapi yang kiri tak pernah iri dia ke kanan, tak pernah. Marah pun tak pernah. Tak pernah, apalagi sampai mukul. Bodoh berarti yang kiri mukul. Kurang ajar di kanan enak dia makan ayam, karena megang tai. Tak pernah. Tapi yang kanan tahu diri. Yang kanan tak ada sombong. Dia masih ingat dia punya saudara yang kiri yang bantu dia. Makanya ini perlu kerjasama. Tangan kanan, tangan kiri perlu kerjasama. Andai kata kerjasama payah. Kalau tidak kerjasama, umpama sama-sama sombong. Yang kiri iri, yang kanan sombong. Sama-sama bertekak, tak mau kalah. Sama tak mau kerjasama, payah tak mau kerjasama. Tapi kalau kerjasama enak. Tangan kiri gatal, siapa yang garuk? Kanan. Bisa tak tangan kiri gatal digaruk seorang? Garuk. Tangan kanan gatal, yang kiri garuk. Ini bagus, tangan kanan kiri nih nyontohkan kita untuk kerjasama, tak boleh iri. Yang kiri tak boleh iri, yang kanan tak boleh sombong. Jangan mentang-mentang dia makan enak lalu dia lupa yang kiri, enggak. Tangan kanan walaupun dia makan enak, tapi dia tak lupa ke kiri. Ketika dia beli jam tangan, disimpan di tangan mana? Kiri. Indar tak tangan kanan? Baik kan, alhamdulillah, makasih tangan kanan. Jangan kayak kuping. Kuping ini bermusuh terus tak pernah baik. Tak jaya, ente lihat ngadapnya beda. Siapa yang kupingnya ngadap sama? Ngadapnya beda tuh kuping. Ndak ya. Kuping tuh ngadap beda. Ndak mau bertemu, dia bermusuh terus. Kuping kanan, kuping kiri bermusuh. Tak baik. Nah, itu jangan kayak kuping. Tapi kayak tangan nih, saling bekerja sama. Garuk ya. Yang kanan gatal, yang kiri garuk. Yang kiri gatal, yang kanan garuk. Dua-duanya gatal, garuk-garuan. Nah, kan enak. Makin sunnah
Ketika bercebok pakai tangan kiri. Pokok sesuatu yang jelek pakai tangan kiri. Samir. wal i'timadu 'alal musta fid duburi. Wal i'timadu dan apa? Wal i'timadu apa ya? Sebenarnya artinya itu berpegang teguh. Enaknya apa? Wal i'timadu selain berpegang teguh apa ya? Menguatkanlah gitu boleh. Menguatkan, memfokuskan, ya, memfokuskan atau menguatkan alal wusta dengan jari tengah. Alal wusta dengan jari tengah, terus Fid duburi. fit duburi di lubang belakang. Fit duburi di dubur, di lubang belakang. Sambil Inistanja bil ma'i. ini stanja jika bercebok, ini stanja jika bercebok bil ma'i dengan air. Ini stanja jika bercebok bil ma'i dengan air. Maksudnya gimana? Ketika ente bercebok dengan air, sunnahnya ente ngorek-ngorek lubang pantat ente itu pakai jari tengah. Ah, gini nih, ini dia. Ah, sambil gini, sambil siram pakai air, sambil gini. Ini. Tapi kalau ente masih ragu, takut kurang bersih, udah pakai semua. Nah, pakai semua. Makanya jangan sok-sok. Nggak usah sok-sok walaupun ente kaya. Sama walaupun artis kaya, cebok pakai tangan kiri sama. Dia gak sok ya, geli. Ketika ngeliat geli. Ketika ketemu dengan orang miskin, rumahnya kumuh, pakaiannya dekil, ya jelek, jorok kata dia. Dia tak tahu tai dicamak-camak tiap hari. Ketika cebok, camak-camak gini, sama. Ya, sombong. Makanya kata Sayyidina Ali, ajibtu lima yatakabbar, ajibtu lima yatakabbar, kaifa yatakabbar, wa huwa yahmil ila wa huwa yahmil ila ayyi syai'in, wa huwa yahmil gimana? Authain gitu kalau enggak salah. Lupa Mas. Yang artinya gini, aku heran kepada orang yang sombong. Kok bisa sombong padahal kemana-mana di perutnya dibawa tai. Ya. Ente di dalam perut apa isi? Ente sekarang bisa sombong karena perut ente ketutup pakai baju. Coba andaikan Allah menciptakan perut ente terbuat dari kaca bening kayak akuarium. Walaupun ente pakai baju tetap dia tembus pandang. Ada lampu tembus pandang. Orang bisa ngelihat semua. Nampak tak tai itu? Masih sombong tak kira-kira? Insya Allah tak mungkin makan sebulan ente. Saking malunya. Tak mungkin makan karena kalau makan tambah banyak tainya. Akhirnya tak makan, tahan puasa ente sebulan biar tai sedikit. Karena kalau kita tambah makan banyak, tambah banyak tainya, orang bisa melihat semua. Perutnya dari kayak akuarium, tembus pandang. Nah, sekarang bisa sombong kenapa? Karena oleh Allah tidak ditambahkan. Makanya kenapa orang bisa sombong? Sedangkan dalam perutnya dia membawa kotoran. Lalu kenapa orang bisa sombong? Sedangkan dia keluar dari dua lubang, dua tempat yang najis. Ente apa yang disombongkan? Ente pertama keluar berupa air mani. Air mani bapak ente keluar dari lubang yang najis, lubang yang kotor, lubang kemaluannya najis. Jadi ente air maninya itu keluar dari lubang kemaluan najis. Setelah itu air maninya masuk ke dalam kemaluan ibu ente, najis juga lubangnya. Setelah itu ente jadi bayi, lahir keluar dari lubang yang najis. Ente mandi darah, bau kotor, ya, belendir-lendir badan ente pada waktu itu. Apa yang disombongkan? Makanya tak usah sombong. Mentang-mentang kaya sombong, mentang-mentang cantik, mentang-mentang pintar, mentang-mentang ganteng sombong. Apa yang mau disombongkan? Belum lagi nanti ente mati direbut dengan ulat. Ulat berebut ente. Ya, ulat makan. Yang paling disuka pertama kali dimakan oleh ulat bagian ini. Nih terutama nih. Bagian mulut nih bagian atas. Pokok bagian bawah badan nih, kaki nanti belakangan kena ulat. Yang paling enak tuh bagian ini, bagian mulut, karena mulut paling banyak dosa. Itu dimakan bagian atas nih. Apa kata ulat? Pucuk kata dia. Pucuk atas kan, pucuk. Nah, dimakan tuh. Baru yang lain dihabiskan. Dimakan, enggak bisa bergerak ini. Kalau ente ingin ngerasakan kayak apa siksa kubur, nah boleh ente nanti minta ikat kawan ente masuk di WC, kunci pintu, matikan lampu. Mulai dari habis sholat isya sampai adzan subuh, biarkan. Udah itu ketika masukkan dari atas pintu tuh, lubang pintu, masukkan tikus sekarung. Udah masuk tikus sekarung, masukkan kalajengking sekarung, lipan sekarung, ular kobra sekarung, ulat bulu sekarung. Gimana kira-kira ente? Kecoa sekarung. Sekarung sebutik lari.
Baru kena kecoa sebuti. Tikus masuk kamar, habis yang santri ya. Apalagi santri perempuan, nanti tikus masuk kamar. Ngeloncat ribut sedunia. Kalau ente ingin ngerasakan, yang suka masih suka maksiat, masih suka sombong, kalau ente ngerasakan boleh, nanti boleh. Mungkin ente ngerasakan lapor, nanti biar mas yang nganukan. Ya, Sati Putra mau ngerasakan kayak apa siksa kubur. Nanti diikat, masukkan di WC, kunci dari luar, matikan lampu. Dari habis sholat isya, habis sholat isya masuk. Nah, kita masukkan ramai-ramai, masukkan apa yang geli-geli itu? Ulat-ulat bulu masukkan, sekarung. Ya, macam-macam masukkan. Kalau perlu buaya sekarung. Tak lala gitu. Dinosaurus sekarung. Makanya jangan sombong-sombong. Wa fawqa kulli, kata Allah, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang yang di atas yang alim masih ada lagi yang alim. Di atas langit masih ada langit. Ente sombong karena kekayaan ente. Oh, rupanya ente orang paling terkaya sePontianak ente. Sombong. Ingat, memang betul ente paling kaya di Pontianak, tapi nyampe di Jakarta tak ada apa-apa dunia ente. Oh, yang Jakarta sombong, aku paling kaya se-Jakarta. Iya, di Jakarta. Nyampe di Arab tak ada apa-apa. Oh, yang di Arab paling sombong, anak paling kaya se-Arab. Iya, betul, nyampe di Arab ente paling kaya, tapi di tempat lain ente belum tentu kaya. Ya. Manusia tidak ada sempurna. Tidak ada sempurna. Memang ente paling kaya dunia, tapi tidak kaya hati, tidak kaya badan. Banyak orang kaya sekarang kena penyakit. Mau ente jadi orang kaya, terkaya sedunia, tapi ente kena penyakit stroke. Ente coba gini, mobil Ferrari yang harga 12 miliar 5 buti. Ya, ente punya Alphard 10. Ya. Alhamdulillah nanti sore datang Alphard Mas. Ya. Punya orang. Mbak ente kaya, orang terkaya sedunia. Mobilnya, rumahnya tingkat 10, di atas ada helikopter 5 buti. Nak makan apapun bisa. Cuma ente stroke gini. Kata dokter tak boleh makan daging sapi, daging ayam, daging kambing, tak boleh makan daging-dagingan, telur apapun tak boleh. Ente hanya boleh makan tempe direbus, tak boleh pakai garam. Mau? Kaya nih, bengkok gini, cuma makan tempe direbus tak pakai garam. Mau? Enggak apa-apa, ente tak kaya biasa aja. Yang penting nikmat ikan asin masuk. Ya, ayam goreng walaupun tak enak masuk. Ada yang goreng tak enak. Sate walaupun tak enak masuk. Enak udah jadi orang biasa aja lah. Ya, mudah-mudahan semua jadi orang kaya, yang sehat, alim, masuk surga. Itu yang paling penting. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.